sebentar disangsi, sebentar disangsi. Lihat hidup pesantren teh tidak merdeka lah. Malam-malam bisa gila gua. Pengen buru-buru malam biar bisa kabur. Gue sebenarnya masih megang amanat mah. Cuman kalau kayak begini caranya, gue disuruh ngap-ngap aja. Lu kayak begitu. Apa man? Kenapa kamu harus bohong, April? Kalau kita nggak bohong, kita nggak bisa keluar, Umi. Kalau begitu, kamu ikut Umi. Ayo, April. Sanksi kalian bertambah. Kalian harus membersihkan asrama putra selama 2 minggu ke depan. Ini nih. Ya, gue lagi baik. Kamu itu kan lagi kena sanksi. Dihukum nggak boleh keluar asrama putri. Kenapa kamu malah keluar bareng mereka? Saya itu nggak sengaja bareng, Umi. Kebetulan aja ketemu. Lagian baru masuk sini udah suruh puasa Senin Kamis. Kalau soal puasa Senin Kemis itu bukan kewajiban. Hanya anjuran bagi para santri untuk mampu melatih diri, menenangkan hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu sudah tenang, insya Allah jiwa dan perasaan juga akan tenang. Kamu itu bukan anak kecil lagi, Nak. Jadi berpikirlah selayaknya orang dewasa. Siapapun kamu, apapun masa lalu kamu, Umi nggak peduli. Umi hanya ingin berpesan, menjadilah lebih baik. Karena kita ini wanita. Suatu saat kamu akan menjadi seorang ibu. Apa kamu mau kalau suatu hari nanti anak kamu kelak akan menjadi seperti kamu? Yang terdahsyat bagi laki-laki itu bukan wanita yang pesonanya memukau mata, tapi dia yang siap menjadi madrasah cinta bagi anak-anaknya. Tenangkan dirimu. Assalamualaikum. Seandainya aja gue punya ibu seperti Umi Aida, pasti gue gak bakal kayak gini. Sanksi doi. Sebentar disangsi, sebentar disangsi. Baik banget sajiannya lah, Pak ya. Aduh, udah baik ganteng lagi ya. Iya, dikasih hukuman begitu, Pak. Iya, baik banget sajiannya emang. Mantap lah itu satu. Guys, kayaknya Tommy dan temen-temennya itu bukan santri beneran ya. Kelihatan banget itu kalau mereka itu terpaksa. Kayak gue. Ya gak sih? Mereka itu baru hijrah untuk jadi santri. Sama kayak kamu, baru hijrah ke sini. Hijrah? Jadul banget bahasanya. Nah, kalau gue mah ke pesantren ini ya
gue anggap sebagai rekreasi aja. Kalau misalnya gue bosen ya tinggal hangout ke tempat yang lebih oke. Kelar juga. Lumayan capek. Capek. Untung bersih tuh kaca. Ayo ke masjid. Lu datang-datang gak salam lu, gak ada sopannya lu. Mau ngapain sih? Gue nanya, mau ngapain? Ajan gue belum kedenger. Apa? Asal juga belum datang. Udah ngomongnya. Udah, sampai juga lu. Ada praktek. Praktek apaan? Ntar aneh jelasin di sono. Kalau aneh jelasin di sini yang ada bibir aneh doer. Ya mau nggak mau lah, malas. Oh, kalau kagak mau aneh aduin sama Ustaz Sefu. Beraninya mau 10. Kagak mau? Aduin. Ini anak ya. Ngadu-ngadu aja. Enak paut tuh. Pada kemana nih? Kok belum pada datang sih? Ente mau kemana? Jangan pergi dulu. Abis ini ada praktek, ya? Praktek apaan? No. Teman ente udah pada datang ya. 3 ya sama Bang Faruk. Jadi tunggu sini Ayo ya. cepetan Sekalian mari sini. barengan. Prakteknya dapat pahala nggak nih? Woi, Insya Allah. Bener ya? Iya, noh. praktek apaan sih? Memandikan jenazah. Kok mandiin jenazah sih? Lu gimana? Katanya dapat pahala. Mana ada praktek mandiin jenazah dapat pahala? Didengerin dulu makanya, disimak. Oh. Memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya yang meninggal. Dalam hal ini Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika ada seseorang yang terjatuh dari kendaraannya dan dia meninggal dunia, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari 1186 dan Muslim 2092. Tapi tidak semua diperkenankan memandikan jenazah. Dan yang boleh memandikan jenazah adalah orang yang sudah cukup umur, akil balik, bisa dipercaya, berakhlak, jujur, baik. Kenapa? Agar dia bisa menjaga sesuatu yang baik, menyiarkan sesuatu yang baik dari jenazah itu, dan menutup hal-hal buruk dari si jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, harus dimandikan dengan laki-laki. Diutamakan keluarga. Jika tidak ada keluarga atau tidak ada yang dapat memandikan jenazah, boleh dimandikan oleh orang lain yang bisa memandikan jenazah. Begitu juga sebaliknya kalau jenazahnya perempuan. Nah, jadi antum-antum harus bisa nih memandikan jenazah. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu ada keluarga antum yang meninggal dunia, wafat, antum tahu, antum bisa memandikan jenazahnya sendiri. Subhanallah. Ayo ke tanah. Kagak. Ayo. Oke, biasa aja. Iya, ikutin Bang Faruk ya. Ikut deh. Ikut Bang Faruk. Udah siap semuanya? Siap, Bang. Udah, Bang. Siap. Aman. Fadal, ayo, Fadal. Ayo. Sekarang diundi siapa yang mau jadi fraga mayit ya. Serah caranya bagaimana? Kalau voting gimana? Serah. Bang? Ovi aja dah. Gue Ovi. Kalau gua Same. Ovi juga. Ya Allah, kenapa gue yang dipilih? Sial, pada ngerjain gua nih. Ntar gua mati beneran gimana kalau dimandiin? Awas lupa deh. Fadal, Ovi, antum jadi fraga mayit. Rese nih. Om Pimpa aja, Om Pimpa. Ya, biar adil. Agak udah. Waalaikumsalam.
Udah kumpul semuanya ini ya? Insya Allah udah Bang Ustadz. Sudah ada yang mau jadi peraga mayitnya? Ayo, Papi, tiduran sini. Ustadz.